Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Bibi Natali Putri. Saya dari absen 7 dari 12.2. Jadi di sini saya akan berstorytelling atau menceritakan sedikit tentang sejarah Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini apa ya? Perang Diponegoro adalah salah satu perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1825 sampai 1830 dan terjadi di wilayah Jawa, Yogyakarta, dan sekitarnya. Penyebab utama perang ini adalah ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Belanda. Seperti yang pertama ada pajak yang mencekik. Belanda menetapkan pajak yang sangat tinggi sehingga membebani rakyat dan bangsawan Jawa. Lalu yang kedua ada perampasan tanah. Belanda merebut tanah milik rakyat dan bangsawan tanpa izin. Yang ketiga ada campur tangan Belanda dalam kerajaan Yogyakarta. Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan, merusak sistem pemerintahan tradisional. Lalu yang keempat ada pemasangan patok di tanah leluhur Diponegoro. Puncak kemarahan Pangeran Diponegoro terjadi saat Belanda memasang patok di tanah keluarganya di Tagalrejo tanpa izin. Lalu ada jalan perangnya. Pada tahun 1825, Perang Diponegoro mengangkat senjata melawan Belanda. Dengan dukungan rakyat, santri, dan ulama, ia menggunakan strategi perang gerilya, menyerang Belanda dari hutan, gunung, dan desa-desa terpencil. Belanda yang awalnya meremehkan Diponegoro akhirnya kewalahan. Mereka kehilangan banyak pasukan dan harus mengganti gubernur jenderal beberapa kali. Namun pada tahun 1827, Belanda mengubah strategi dengan membangun benteng Stelsel, membangun benteng-benteng kecil untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Seiring berjalannya waktu, pasukan Diponegoro mulai kelelahan, persediaan makanan menipis, dan banyak pejuang tertangkap atau gugur. Nah, akhir perang Diponegoro ini yaitu Pangeran Diponegoro ditangkap pada tahun 1830. Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Namun, itu hanya jebakan. Saat Diponegoro datang dengan niat baik, ia ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Nah, dampak dari Perang Diponegoro ini yaitu yang pertama ada kerugian besar bagi Belanda. Perang ini menghabiskan banyak biaya dan tenaga bagi Belanda. Yang kedua ada meningkatkan semangat perlawanan. Juangan Diponegoro menginspirasi perlawanan rakyat di daerah lain. Lalu yang ketiga ada perubahan sistem pemerintahan di Jawa. Setelah perang, Belanda semakin memperketat pengawasan terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Nah, meskipun Diponegoro ditangkap, semangat pejuangnya tidak akan pernah padam. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah yang terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi, itulah cerita sedikit dari Perang Diponegoro dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.